Mahoka Koko no Retosei volume ke-21 chapter keempat. USNA lingkungan Roswell 10 April pukul 16.00 waktu setempat dan waktu di Jepang 11 April pukul 7.00. Lina akhirnya kembali ke pangkalan dari misi yang berlangsung selama seminggu. Misi awal misi ini adalah untuk menyelamatkan pasukan Westguard, pasukan penyihir yang belum dipilih untuk digunakan pada STARS untuk penggunaan domestik di bawah komando pemerintahan aliansi bersama. Membawa kopernya ke kamarnya, Lina pergi ke kamar Sylvia. Ketika berbicara mengenai keseluruhan unit, tentu saja lebih baik mendengarkan Canopus, tetapi Sylvia adalah teman yang enak untuk diajak bicara. Untungnya Sylvia ada di tempat. Lina mengetuk dan meminta izin untuk masuk. Sylvie, ini bukan perjalanan pribadi kan? Sylvia menunjukkan sebuah senyuman pada Lina, seolah dia memuji anak itu dengan kata-kata, betapa cerdasnya kamu. Iyalah, ada perintah untuk misi penetrasi rahasia untuk datasemen kelas planet. Tapi saya belum pernah mendengar tentang itu. Misi ini tidak dipercayakan kepada STARS. Karena itu Departemen Intelijen memilih penyihir yang cocok untuk operasi secara individual. Benar-benar konyol. Tanpa sadar Lina bergumam pelan, menyadari bahwa meskipun dia mengeluh, ini tidak akan membantu sama sekali. Dan apa tugas operasinya dan kemana kamu akan pergi? Sylvia sedikit ragu-ragu dengan jawabannya. Tetap saja, misi ini adalah misi rahasia. Tapi Lina tidak menunjukkan tanda-tanda menarik pertanyaan itu. Sylvia tidak punya pilihan selain meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah perintah dari perwira atasan. Area operasi adalah Jepang. Operasi untuk menentukan penyihir kelas strategis yang menggunakan bom hebat dilanjutkan. Wajah Lina terdistorsi seolah-olah dia mencoba meminum teh yang rasanya terlalu kuat. Operasi itu dilanjutkan. Lina dikirim ke Jepang dari Desember 2095 hingga Maret 2096. Tujuan utama di misi ini adalah untuk mengidentifikasi penyihir kelas strategis yang bertanggung jawab untuk Sorcerer Halloween. Dan jika tidak, maka untuk menjamin ketidakmampuannya untuk menggunakan sihir kelas strategis. Untuk sementara, nama sihir itu disebut bom hebat, nama lain dari material bars. Namun setelah berurusan dengan para disertir, Lina diperintahkan untuk kembali. Selama Lina pulang ke rumah, agen-agen lain yang telah menembus ke institusi terkait sihir seperti Universitas Sihir dan sekolah menengah sihir lainnya selain SMA pertama juga dipanggil. Sehingga misi untuk mengidentifikasi kelas strategis secara alami berakhir. Namun Pentagon belum melupakan ancaman penyihir kelas strategis yang disembunyikan oleh Jepang. Dengan demikian, sekarang pencarian akan dimulai kembali dengan Badan Intelijen Pertahanan sebagai kekuatan eksklusif utama untuk penciptaan dan keamanan jaringan pencarian di Jepang. Jumat malam 12 April, sudah 3 hari sejak awal minggu merekrut ke klub-klub di SMA pertama di Universitas Sihir Nasional. Namun kekacauan liar di SMA pertama ini tidak ada insiden besar yang terjadi karena Tatsuya dan Miyuki menjaga segalanya. Keduanya bergabung memantau pelanggaran peraturan sekolah dengan cara yang sama seperti tahun lalu. Namun tahun ini keduanya memiliki judul yang lain, dan ini bukan tentang Presiden Dewan Sekolah dan Sekretaris Kepala, tetapi tentang Kepala Keluarga Yusuba berikutnya dan putra kepala sekarang. Nama Yusuba tidak bisa diabaikan, tidak hanya oleh siswa yang sudah melakukan pekerjaan keluarga sebagai penyihir penuh, tetapi juga oleh siswa biasa tanpa beban. Bagi para penghuni muda dari dunia sihir yang merupakan anak ayam yang baru menetas, keberadaan Yusuba adalah hal yang sangat mengerikan. Namun, walau muncul kegelisahan murid-murid SMA pertama pada Tatsuya dan yang lainnya, Tatsuya dan Miyuki dan Minami tetap belajar dan berlatih sebagai siswa biasa di sekolah sihir. Ketenangan istirahat malam setelah makan malam terganggu oleh panggilan telepon. Saya minta maaf atas penampilan yang tidak pantas. Dengan kata-kata ini, Tatsuya membungkuk ke kamera videopon. Jangan khawatir tentang ini, Tatsuya. Dari layar videopon, Maya tersenyum padanya. Apakah Miyuki sudah tidur? Saat ini, aku mengirim Minami untuk memanggilnya. Ketika menjadi jelas bahwa mereka menelpon dari rumah utama Yusuba, dia pergi untuk berganti pakaian. Mungkin Maya juga memahami hal ini. Saya hanya mau berbicara dengan Tatsuya saja. Terima kasih, Tatsuya membungkuk lagi. Apakah pertemuan itu akan berlangsung pada hari Minggu pagi? Ya, benar. Pada saat itu, Miyuki kembali ke ruang tamu. Obasama, saya mohon maaf. Tidak masalah, itu karena aku tiba-tiba menelpon. Terima kasih. Melihat Miyuki yang membungkuk dengan hati-hati,
Maya dengan mata yang tidak tertarik kembali ke percakapan yang terputus. Jadi bisakah kamu datang ke sini hari Minggu sorenya? Saya ingin mendengar penjelasan rinci tentang kasus di Kume. Maya tidak mengulangi percakapan yang telah dilewatkan Miyuki, tetapi untuk Miyuki cukup paham apa pokok pembicaraan ini. Baiklah, aku mengerti. Tanpa ragu, Tatsuya menunjukkan persetujuan dan membungkuk. Tetapi masalahnya adalah apa yang harus dilakukan jika pertemuan itu berlangsung hingga larut malam. Dari Yokohama ke rumah utama Yasuba tidak begitu jauh, tetapi tetap saja akan memakan waktu. Keesokan harinya mereka harus pergi ke sekolah. Tatsuya, Miyuki, dan Minami tidak mungkin bertiga absen secara bersamaan. Dalam hal ini Tatsuya tidak punya pilihan selain bertindak secara terpisah dari Miyuki. Dalam hal pertemuan yang akan memakan waktu panjang, akankah tidak masalah untuk meninggalkan pertemuan sebelum selesai? Tatsuya bertanya, bukan tentang mengubah hari, namun tentang meninggalkan pertemuan. Ini merupakan pertemuan yang diselenggarakan oleh Jumonji Dono. Apakah tidak ada masalah dengan itu? Sebaliknya, saya pikir akan ada masalah jika kita tetap pada pertemuan di luar batas minimum. Apa yang dikatakan Maya adalah wajar, mengingat perlunya bersikap sopan kepada kepala klan yang sama. Namun Tatsuya menekankan bahwa jika pertemuan itu diperpanjang, suasananya bisa menjadi buruk dan hanya akan menyebabkan masalah. Putra tertua dari keluarga Sengusa juga memikirkannya. Maya membaca ketakutan Tatsuya yang tidak terucapkan dan setuju dengan senyuman. Tapi mungkin dia ingin Tatsuya dan Miyuki memiliki peran yang utama. Sesuatu tampaknya konsep keluarga Sengusa disadari. Maya melanjutkan dengan nada peringatan. Tapi akan ada Jumonji Dono. Jadi ini seharusnya tidak terjadi. Kamu tidak perlu khawatir tentang pertemuan yang lama. Baiklah, Tatsuya membungkuk dengan kepalanya menunjukkan persetujuan. Pertemuan hari Minggu akan mempertemukan generasi muda. Tetapi Tatsuya tidak berpikir bahwa semua ini akan diselenggarakan sesuai dengan niat kaum muda saja. Baiklah, sampai jumpa pada hari Minggu nanti. Tatsuya membungkuk lagi, bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal dan menyelesaikan panggilan. Tapi sebelum itu, namun Maya belum mengakhiri percakapannya. Kamu mungkin akan mendapatkan sebuah pekerjaan. Dari cara bicara Maya, Tatsuya merasa tidak nyaman. Keputusan belum dibuat. Perintah pekerja tidak berasal dari saya. Tatsuya sedikit mengerutkan kening karena curiga. Ini berarti akan ada misi untukku dari tentara. Tapi mengapa keduanya mengurus hal-hal seperti ini? Selain Yosuba, pekerjaan Tatsuya juga disediakan oleh pasukan pertahanan nasional. Dia juga bekerja di FLT, yang berada di bawah kendali Tatsuya secara langsung. Lalu mengapa Maya berbicara tentang misi militer? Apakah dia benar-benar ingin pekerjaan ini tidak diterima? Meskipun ini harapan Tatsuya. Saya juga tidak ingin pasukan asing mendarat di tanah kita. Dengan jawaban ini, dia menyadari bahwa penilaiannya agaklah naif. Apakah situasi di Hokkaido sangat buruk? Situasi seperti itu tidak buruk. Sebaliknya, saya ingin tahu mengapa tentara Uni Soviet baru begitu percaya diri dengan tingkat kekuatan seperti itu. Sepertinya Miyuki dan Minami tidak mengerti apa yang mengganggu pikiran Maya. Apakah ini berarti bahwa Uni Soviet baru dapat menggunakan sihir tuman bomba? Ketika Tatsuya mengatakan ini, wajah Miyuki dan Minami menjadi pucat. Iya, mungkin Tatsuya-san. Aku percaya bahwa Ichijo Dono juga terkena sihir tuman bomba, tetapi dari skala yang sedikit rendah. Jadi esensi sebenarnya dari tuman bomba adalah sesuatu secara ajaib membuat sejumlah besar gas ledak dan kemudian secara bersamaan menyalakan seluruh massa. Tatsuya memikirkan sihir yang diperlukan untuk menghadapi ini. Pertama-tama, bagaimana cara mendapatkan jumlah oksigen dan hidrogen yang dibutuhkan untuk daya yang dibutuhkan. Jika mereka menggunakan tuman bomba di perairan Sado, maka mereka juga bisa tidak ragu untuk menggunakannya di Selat Soya. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menganalisis sihir kelas strategis tuman bomba itu? Saya tidak berpikir bahwa bahkan Tatsuya dapat memahami segalanya hanya dalam sekali lihat. Oleh karena itu, dengan sedikit analisis lagi mungkin akan memberikan sedikit info sepele yang akan membantumu. Saya mengerti. Maya agak tersenyum pada jawaban Tatsuya. Saya harap dapat bertemu denganmu pada hari Minggu nanti. Terima kasih banyak. Tatsuya menundukkan kepalanya. Setelah itu Maya menyelesaikan panggilan. Vladivostok, Akademi Ilmu Pengetahuan Uni Soviet Baru, markas timur jauh. Di salah satu sudut bangunan tanpa jendela dari sebuah pondok berbentuk kubus dengan sisi sekitar 3 meter.
berdiri sebuah kursi menyerupai tahta istana modern. Di kursi ini duduk seorang penyihir kelas strategis resmi Uni Soviet baru, Igor Andreevich Bezobrazov. Perlahan melepaskan helm dari bagian atas wajahnya, dia menggelengkan kepalanya dan berdiri. "Sir, apakah itu? Kerusakan?" gumam Bezobrazov. Di sebuah ruangan di mana tidak ada seorang pun, dan dia melihat sekeliling. Di gedung penelitian ini tidak ada jendela. Segala sesuatu di gedung ini memiliki tingkat tinggi kerahasiaan. Misalnya kabin kubik di belakang Bezobrazov adalah superkomputer yang membantu dalam menghitung keajaiban penyihir yang ditempatkan di dalamnya. Dia melihat ke sekeliling, walau hanya dinding, tapi Bezobrazov seolah mengabaikan dinding tebal dan menatap timur-utara-timur, ke tempat di mana sinyal retret hidup setelah invasi gagal ke Jepang. Jika Bezobrazov melanjutkan dukungannya, masih akan ada sesuatu yang berubah. Namun operasi ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyerang Jepang. Itu hanya operasi biasa untuk melepaskan uap. Konflik besar yang baru-baru ini disimpulkan dengan aliansi Asia Besar. Jepang tidak memiliki sumber daya untuk membalas, namun pada saat ini membuktikan, firasat ini tidak mengecewakan kita. Meskipun belum ditentukan, tapi sejauh yang dia bisa lihat, tentara Jepang tidak ada keinginan untuk melanjutkan pengejaran ke Karafuto. Apa yang tidak dia duga adalah keberadaan seorang penyihir yang mampu memusnahkan sihirnya. Siapa itu? Mungkin orang yang sama mengubah massa menjadi energi. Penyihir kelas strategis yang menghancurkan armada aliansi Asia Besar. Bezobrazov bergumam, berbicara pada dirinya sendiri. Tebakan pertamanya mendekati sebuah kebenaran. Minggu 14 April, hari ini merupakan hari di mana pertemuan perwakilan muda dari 20 rumah yang diselenggarakan oleh Katsuto. Tetapi Tatsuya seperti biasa setiap pagi selalu pergi ke pelatihannya di kuil Yakumo. Pertemuan Ten Master Clan bagi Tatsuya bukanlah sesuatu yang dapat mengubah rutinitas paginya. Namun jika kita mengatakan bahwa hari ini tidak berbeda dari hari biasanya, itu juga tidaklah benar. Konfrontasi kemarin kepada penyihir kelas strategis Bezobrazov membuat Tatsuya sangat risau. Tatsuya tidak bisa membatalkan sihir yang dicurigai sebagai teman bomba dengan menggunakan gram dispersionnya. Bahkan ia sempat membatalkan gram dispersionnya tanpa ragu. Jika konfrontasinya sedang dalam tahap serius, membatalkan sihir itu akan menjadi tugas yang sulit. Itu adalah pengalaman pertama yang berharga bagi Tatsuya. Dia tidak bisa menggunakan sihir pertahanan sekuat Katsuto atau Minami. Jika diharuskan untuk melindungi seorang, maka hancurkanlah sihir musuh. Itu merupakan gayanya. Bagaimana cara melawan sihir ini? Di mana urutan sihir secara otomatis direplikasi sendiri, menyebar ke berbagai arah. Apa yang harus aku lakukan? Pertanyaan itu terlontar di dalam kepalanya. Saat ini Tatsuya sedang mandi. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Seperti yang diharapkan, tidak peduli seberapa banyak dia tenggelam dalam pikirannya, dia memperhatikan suara ini. Ketika kepala Tatsuya yang menggelap berbalik, dia melihat melalui celah di handuk bawah. Minami berdiri di belakang pintu yang terbuka, menatap dengan pingsan dan dengan mata yang lebar. Tatsuya juga terkejut, namun ia segera pulih dari keterkejutannya. Setelah selesai mandi, dalam tindakan tak sadar yang bisa disebut sopan santun, dia membungkus bagian bawah tubuhnya dengan handuk untuk menyembunyikan bagian pentingnya itu. Jadi sekarang hanya bagian atas tubuhnya yang terbuka. Minami, dia berbicara dengan tenang, mungkin tanpa menatap mata Minami. Tapi tidak ada jawaban. Mustahil untuk mengatakan bahwa Tatsuya tidak bisa melihatnya, karena wajah Minami sekarang sangat merah karena malu. Minami tutup pintunya. Kali ini dia berbicara dengan nada yang lebih keras. Dengan penundaan beberapa detik, "Saya minta maaf," Minami berteriak keras dan membanting pintu kamar mandi. Tatsuya dengan cepat mengenakan pakaiannya. Sarapan yang dimasak sudah menunggu di atas meja ruang makan, di lantai dengan pose formal, berlutut dan membungkuk dalam-dalam ke lantai. Gemetaran, "Duduklah Minami." Tatsuya melirik Miyuki yang sudah duduk. Miyuki menggelengkan kepalanya dengan wajah yang mengatakan, "Aku tidak mengerti apa-apa." Minami tampaknya bukan disebabkan oleh kemarahan Miyuki. Minami, jangan khawatir tentang hal itu. Tapi bagaimanapun juga untuk melihat tubuh Tatsuya sama, untuk orang lain selain Miyuki sama, ini merupakan kesalahan berat bagi seorang pelayan. Seharusnya apa? Minami bergumam. "Apa saja, tapi beri aku hukuman." "Tidak, di lain sisi, salahku juga tidak mengunci pintu. Jadi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri."
Tidak, ini 100% salahku. Sehingga aku tidak menyadari bahwa Tatsuya sama ada di kamar mandi. Hukum kalau begitu. Sepertinya sebuah saklar telah bekerja di pikiran Minami. Bingung, Tatsuya melirik Miyuki dengan tatapan minta tolong. Minami-chan, kalau melakukan itu, mungkin akan mirip dengan kisah cinta dengan cinta tentang Eropa modern. Dengan senyum pahit, Miyuki memberi saran kepada Tatsuya. Memang ini adalah saran, berkat dia keraguan Tatsuya telah menghilang. Namun sayangnya masalah ini belum terpecahkan. Tidak ada yang bisa dilakukan, pikir Tatsuya. Jangan salahkan Minami. Kalau dilanjutkan ini bisa menjadi masalah bagi kedepannya. Minami, aku harus segera pergi ke pertemuan penting. Kamu tahu kan? Ya, tentu saja. Minami menjawab dengan keras tanpa mengangkat dahi dari lantai. Setelah pertemuan, kita harus pergi ke rumah utama. Tentu, kamu harus pergi bersama kami sebagai penjaga Miyuki. Baiklah, saya mengerti. Jadi hari ini kita akan sibuk dan kami tidak punya waktu untuk hukuman kamu. Apakah kamu mengerti maksudku tentang ini? Iya, saya mengerti. Kalau begitu bangun. Pertama, selesaikan sarapan. Baik, saya akan mematuhi. Dengan wajah bingung, Minami duduk di tempat yang biasanya. Insiden pagi ini memberikan pukulan kuat bagi moral Tatsuya, tetapi pada saat yang sama memungkinkannya untuk mengalihkan perhatian dan membawa ke resimen nalar yang jauh berpikir tentang langkah-langkah terhadap panggilan Chains. Suasana hati Tatsuya berubah ketika di pintu masuk menara Bay Hills di Yokohama, di mana kantor cabang Asosiasi Sihir Kanto berada. Dia secara tidak sengaja memperhatikan 3 saudari yang terkenal kepadanya. Mereka juga memperhatikan Tatsuya, dan percakapan pertama dimulai oleh salah satu dari mereka. Tatsuya-kun, lama tidak bertemu. Mayumi dalam setelan warna cerah tidak cocok untuk peran gaun untuk secara formal. Melambai padanya. Perilaku ini tidak sesuai dengan citra wanita yang dewasa. Namun bisa juga dikatakan bahwa ini seperti Mayumi seperti biasanya. Lama tidak bertemu, Saenusa Senpai juga akan menghadiri pertemuan. Tatsuya berpikir bahwa putra sulungnya Tomokazu akan hadir mewakili keluarga Saenusa pada pertemuan hari ini. Namun jumlah pesertanya tidak terbatas. Meskipun jika kamu mengajak 5 atau 10 orang, mungkin akan sedikit membuat orang lain terkejut. Tetapi membawa 2-3 orang adalah keputusan yang masuk akal. Tidak, kami di sini untuk bantuan saja. Namun Tatsuya salah, tampaknya bukan hanya Mayumi, tapi Kasumi dan Izumi mengenakan pakaian yang lebih dewasa untuk membantu administrator dan pemandu. Tapi kenapa tepatnya Senpai? Saya pikir pertemuan hari ini diselenggarakan oleh keluarga Jumonji. Pertanyaan Tatsuya hanyalah pertanyaan dangkal. Pertemuan hari ini dengan Jumonji-kun dibantu keluarga kita, jadi itu wajar bagi kita untuk membantu. Namun Mayumi dengan mudah mengungkapkan fakta tersembunyi. Ini normal untuk mengungkapkan hal-hal seperti itu. Apakah itu masalah? Bagaimana ayah kami tidak menghentikan kami ketika kami pergi untuk membantu? Jika non peserta dalam pertemuan, Mayumi dan saudara-saudaranya muncul di sini sebagai penyelenggara, maka harus ada ketakutan bahwa berbagai keadaan tersembunyi dapat terungkap oleh berbagai interogasi. Saya pikir kesimpulan ini terlalu gegabah. Tapi meskipun Tatsuya hampir mengerti bahwa ada beberapa perbedaan pendapat antara Mayumi dan kepala keluarga Saenusa, yaitu Koichi, dia merasa bahwa ini tidak seperti Mayumi. Terlepas dari perasaan pada ayahnya, dia harus menjaga kepentingan keluarga Saenusa. Sampai apakah kamu tidak menyukai fakta bahwa Jumonji Senpai hanya digunakan sebagai alasan? Asumsi tak terduga Tatsuya, Kasumi, dan Izumi membuat wajah terkejut secara bersamaan. Ini tidak mungkin, ini tidak ada hubungannya. Bahasa Mayumi tidak tergantung pada pertanyaan Tatsuya, tetapi lebih pada mata bundar dari adik perempuan. Tatsuya juga terkejut dengan kepanikan yang muncul dari pertanyaannya. Lihat apa? Jumonji-ku dan aku tidak berada dalam hubungan seperti itu. Aku tidak bersungguh-sungguh, tapi apa? Ini benar-benar tidak benar. Dia tidak terlihat begitu tegang, tetapi Tatsuya memutuskan untuk tidak terlalu banyak bicara. Kalau begitu, aku akan pergi. Aku tahu kemana aku harus pergi. Tidak perlu menunjukkan jalannya. Pikirannya lalu dia berbalik dan berjalan ke lift untuk tidak lagi menciptakan masalah bagi Mayumi. Tatsuya memutuskan untuk pergi ke lantai pertemuan. Pertemuan dijadwalkan pukul 9 pagi. Hingga saat ini masih ada 20 menit, tetapi sebelum aula konferensi banyak penyihir telah berkumpul. Pintu masuk sudah terbuka, tetapi sepertinya ada banyak orang yang mencoba mengumpulkan informasi terlebih dahulu.
dalam percakapan mereka. Di antara mereka, Tatsuya menemukan seorang pria dalam seragam sekolah yang akrab, Shippo. Shiba Senpai, orang dengan seragam SMA pertama, tidak lain adalah juniornya yang setahun lebih muda, Shippo Takuma. Dia sendiri tidak akan pernah mengakui hal ini, tetapi dia tidak terlihat lebih tenang dalam kelompok orang dewasa yang tidak dia kenal. Mendengar suara Tatsuya, dia berjalan ke arahnya dengan lega di wajahnya. "Kenapa kamu tidak masuk ke dalam?" Kehilangan sapaannya, Tatsuya bertanya. Ia tidak bertanya apakah kamu terlibat. Dia tahu bahwa Takuma adalah satu-satunya anak dalam keluarga, bahkan tanpa melihat data pribadinya yang diberikan oleh sekolah. Karena Takuma adalah anak tunggal, jelas bagi Tatsuya bahwa ia akan datang ke pertemuan itu sebagai perwakilan dari keluarga Shippo. Takuma tampaknya juga melihat bahwa Tatsuya setelah muncul di tempat ini tidak merasakan ketidaknyamanan. Tetapi dalam kasusnya adalah mungkin untuk mengatakan bahwa ia tidak mampu merasakannya. "Sepertinya kamu sudah masuk, tetapi ternyata tempat-tempat itu belum didistribusikan." Takuma menjawab pertanyaan Tatsuya, tidak menyembunyikan kegugupannya. Dengan kata lain, dia sepertinya tidak tahu harus duduk di mana. "Ayo, pergi bersama-sama." "Baiklah." Dan dia cukup mudah. Tomitsuka akan berpikir jika dia ada di sini, tapi Tatsuya tidak merasakan perubahan tertentu dalam suasana hatinya terhadap Takuma. Tatsuya memasuki ruang konferensi, memimpin Takuma di belakangnya, seperti kohainya dari sekolah. Di aula konferensi, terdapat sebuah meja panjang, berbentuk kotak, dengan tanpa adanya satupun benda di atasnya. Masing-masing memiliki 6 kursi, selain ada dengan 5 kursi karena jumlah total peserta adalah 23. Tatsuya duduk di barisan kanan. Secara khusus, dia tidak menyadari di tempat memimpin dan lebih rendah. Dia memilih tempat ini hanya karena temannya ada di sana. Ichijo, lama tidak bertemu. Hanya sebulan telah berlalu. Pada sambutan Tatsuya, Masaki mengenakan seragam SMA ketiga. Menjawab dengan ekspresi sedikit kesal, mengingat apa yang telah dialami. Dia merasa bahwa dia tidak tahu orang seperti apa yang benar-benar melakukannya. "Apa kau sendirian?" "Sendiri saja sudah cukup." Tatsuya menjawab pertanyaan ini dengan wajah serius. Tentu saja Masaki berharap Yuki akan datang, tetapi tampaknya menyadari bahwa Tatsuya tidak akan membawanya ke tempat seperti itu. Ia tidak menunjukkan banyak kekecewaan. "Ngomong-ngomong Ichijo," Tatsuya mencondongkan tubuhnya ke arah Masaki dan menurunkan suaranya. "Bagaimana kesehatan ayahmu?" Takuma sepertinya tidak mendengar pertanyaan ini. Masaki secara refleks mengerutkan kening, tetapi menyadari bahwa Tatsuya khawatir. "Dia jauh lebih baik sekarang. Shiba, aku harus mengucapkan terima kasih." Terima kasih Masaki adalah bahwa keluarga Isuba mengirimkannya Yuka. Tatsuya segera menyadari hal ini. Dan tidak akan berkata dengan ungkapan seperti untuk apa. "Kita semua sama sebelum satu bencana. Keluarga hanya menemukan spesialis. Kami memahami perasaan kamu." Tatsuya tidak lupa untuk menyembunyikan koneksi Yuka dengan Isuba. Itu sudah jelas. Masaki memutuskan bahwa tidak sopan untuk menambahkan sesuatu yang lain ke topik ini. Dia membungkuk sedikit dan terdiam. Tatsuya juga berdiri tegak. Melihat bahwa salam dari keduanya sudah berakhir, Takuma berdiri dan berbicara dengan Masaki. "Ichijo-san, nama saya Shippo Takuma. Sayang sekali kami tidak memiliki kesempatan untuk berbicara bulan lalu ketika kamu menghadiri SMA pertama. Senang bertemu denganmu." "Ichijo Masaki, salam kenal." Masaki merespon dengan singkat dan membungkuk menjaga citra pria yang lebih tua. Takuma tahun lalu mungkin marah pada perilaku Masaki, tapi Takuma saat ini menganggapnya sebagai sesuatu yang jelas. Sebaliknya, Takuma kemungkinan besar menyadari beberapa kesamaan dengan Masaki. Ichijo juga mengenakan seragam sekolah. Merasakan kesamaan ini hanya kata-kata untuk mendukung percakapan. Seragam sekolah untuk acara formal. Masaki dengan singkat mengungkapkan pikirannya, seolah mengatakan ini wajar, dari mana wajah Tatsuya tanpa sadar terangkat dengan senyuman pahit. Hampir 5 menit sebelum waktu yang dijadwalkan, pada awal pertemuan hampir semua kursi sudah terisi. Masih ada orang yang berbicara di koridor, jadi tidak diragukan lagi sebagian besar peserta yang direncanakan harusnya ada di sini. Dalam mayoritas ini, 1 orang tidak dimasukkan. Jarum menit berhasil membuat 3 belokan sebelum wanita ini akhirnya memasuki aula konferensi.
Tidak diragukan lagi, ia menarik banyak perhatian. Tingginya terlalu tinggi untuk seorang wanita. Ciri-ciri wajah di bawah rambut coklat pendek. Meski bukan maskulin, tetapi juga tidak bisa disebut feminim. Meskipun sosok itu mengenakan jaket dan celana panjang, dengan jelas berteriak bahwa itu adalah seorang wanita. Usianya sekitar 29 tahun, mungkin yang tertua di pertemuan ini. Shiba Tatsuya-kun. Yosuba Tatsuya-kun. Shiba Tatsuya, ini adalah percakapan langsung pertama kami. Senang bertemu denganmu, Mutsuzuka-san. Senang bertemu denganmu juga. Seperti yang kamu katakan, saya Mutsuzuka Atsuko. Matsuzuka Atsuko yang memasuki aula konferensi adalah kepala keluarga Mutsuzuka dari Ten Master Clan. Berbicara kepada Tatsuya untuk beberapa alasan fakta bahwa Mutsuzuka mengagumi Yosubamaya, dikenal luas di antara 28 rumah. Tampaknya dia pertama kali mendekati Tatsuya dan berbicara karena dia adalah putra Yosubamaya. Meskipun sebenarnya dia adalah keponakannya, tetapi bukanlah. Jika secara resmi diumumkan dengan cara ini, Atsuko mungkin masih akan memilih Tatsuya sebagai orang pertama yang bertemu di pertemuan ini. Mutsuzuka-san, kita sudah lama tidak bertemu. Mengikuti contoh Tatsuya, Masaki berdiri dan berbicara dengan Atsuko. Aku sudah lama tidak melihatmu, Masaki-kun. Ngomong-ngomong, sudah hampir pulih. Memahami dengan setengah kata apa yang ingin ditanyakan Atsuko, Masaki segera menjawabnya. Bisa dibilang mulai membaik. Setelah itu berdiri bersama dengan Masaki, Takuma juga mengucapkan salam pertemuan pertamanya. Keluarga Shippo menjadi bagian dari Ten Master Clan pada bulan Februari tahun ini. Sejak kepala keluarga Shippo Takumi hampir tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga yang tidak memiliki 7 dan 3 di nama keluarga mereka. Jadi Takuma memiliki sifat sedikit informasi tentang mereka dari 28 keluarga yang tinggal di luar Kanto. Atsuko menanggapi dengan nada ramah pada Takuma yang sekarang dan pergi ke tempatnya. Tampaknya tempatnya diangkat sebelumnya di kepala meja di sebelah Katsuto dan Tomokazu. Tepat pukul 9 pagi, Katsuto dan Tomokazu memasuki ruang konferensi secara bersamaan. Dengan demikian semua kursi sudah terisi. Katsuto mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua yang hadir karena datang ke sini dan mengambil tempat di meja utama. Terima kasih telah datang ke sini. Terlepas dari jadwal yang sibuk, karena itu saya ingin langsung membahas masalah ini tanpa membuang waktu. Tidak ada keberatan, sebagian besar peserta dalam pertemuan ini berusia lebih dari 20 tahun. Hanya ada 4 yang lebih muda dari 20. Katsuto, Tatsuya, Masaki, dan Takuma. Oleh karena itu di sini tidak ada kebutuhan yang mendalam seperti pada murid sekolah menengah pertama. Apa yang ingin saya diskusikan hari ini adalah pertanyaan bahwa kita para penyihir harus menentang gerakan anti sihir yang semakin intensif. Bulan ini insiden besar terjadi tidak hanya di Jepang, tetapi di seluruh dunia. Menunggu Katsuto menyelesaikan pidatonya, Masaki mengangkat tangannya. Saya Ichijo Masaki, kata Masaki memastikan bahwa Katsuto mengangguk. Sebelum mengutarakan pendapat saya ingin mengkonfirmasi sifat dari pertemuan ini, terlepas dari kenyataan bahwa konfrontasi dengan anti sihir adalah masalah penting, tetapi merupakan batasan yang ditetapkan dalam 30 tahun upaya mengecualikan sebagian besar kepala keluarga. Hampir setengah dari peserta mengangguk setelah pertanyaan Masaki. Katsuto melihat dari Masaki ke Tomokazu. Dengan demikian orang-orang yang duduk di meja menyadari bahwa pertemuan ini benar-benar diselenggarakan oleh keluarga Saenusa. Tanpa takut akan penampilan 20 orang yang tidak percaya, Tomokazu berdiri. Mereka yang tidak meliriknya adalah Tomokazu sendiri, Katsuto, dan juga Tatsuya. Saya Saegusa Tomokazu. Sebenarnya organisasi pertemuan ini muncul di benak kami ketika Jumonji dan saya membahas langkah-langkah untuk melawan gerakan yang menganjurkan boikot penyihir. Karena itu, aku yakin pertanyaan Ichijo akan dijawab lebih baik. Tomokazu melihat ke sekeliling. Suasana yang ada di dua aula adalah keinginan untuk mendengar apa yang Tomokazu katakan sekarang. Langkah-langkah melawan penguatan radikal gerakan melawan penyihir juga dibahas di konferensi Clan Master yang menjadi target serangan teroris aktivis anti sihir. Namun seperti yang saya dengar, hasilnya hanya tindak pasif untuk meningkatkan pengawasan. Tomokazu berhenti. Ada 2 orang yang hadir di konferensi Clan Master, Atsuko dan Katsuto.
Begitu Atsuko mengkonfirmasi kata-kata Tomokazu, bahkan sebelum matanya bertemu dengannya, Tomokazu membungkuk sedikit ke Atsuko dan menunjukkan penjelasannya. Namun ada batasan untuk apa yang baru saja kita amati secara diam-diam. Selama pencarian teroris, saya sepenuhnya menyadari hal ini. Tunggu sebentar, tiba-tiba suara seseorang memotong pembicaraan Tomokazu. Maafkan saya, nama saya Kudo Soshi dari keluarga Kudo. Saya minta maaf karena mengganggu pidato kamu, tetapi bagaimana dengan pencarian teroris? Aku malu mengatakannya, tapi aku belum pernah mendengar tentang Ten Master Clan yang mengambil bagian dalam pencarian teroris dalam insiden Hakone. Sebuah kata-kata Soshi, perwakilan dari 28 rumah, mendengar suara persetujuan. Polisi mengumumkan bahwa penyelidikan sedang berlangsung dan insiden teroris Hakone belum terselesaikan. Itu tidak benar. Jika Ten Master Clan mengambil keputusan, mengapa mereka tidak memberitahu kami tentang hal ini? Apa yang dia mau, pikir Tatsuya dalam hati, mendengar protes Soshi. Hingga Februari, keluarga Kudo adalah salah satu dari Ten Master Clan. Kemudian setelah menyelesaikan masalah keluarga Sengusa, lebih tepatnya dengan memasuki pertengkaran pribadi antara Yosubamaya dan Sengusa Koichi, mereka diturunkan statusnya menjadi 28 keluarga. Dengan kebanggaan mereka yang telah lama mempertahankan status salah satu dari Ten Master Clan, mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka kehilangan posisinya. Tatsuya bertanya-tanya betapa sulitnya bagi Minoru untuk memiliki keluarga seperti ini. Kami tidak memberitahu kamu tentang fakta insiden Hakone karena itu berakhir dengan hasil yang buruk. Kamu tidak menyebut ini memalukan. Mereka yang menjawab pertanyaan Kudo Soshi adalah Katsuto. Di bawah hasil yang buruk, maksud kamu bahwa para teroris berhasil melarikan diri. Terlepas dari penampilan yang patah semangat di bawah suara kuat Katsuto, Soshi menemukan kekuatan untuk terus bertanya. Pemimpin teroris tidak diragukan lagi, telah mati. Tapi lalu apa masalahnya? Namun kami tidak bisa mendapatkan mayat pemimpin ini. Dari kata-kata Katsuto ini, Masaki menggepalkan giginya, dan Suya mendengarkan ini seolah-olah itu bukan urusannya. Kapal yang membawa teroris ditenggelamkan oleh pasukan USNA yang melakukan intervensi. Tentara USNA melakukan intervensi. Dari detail tak terduga yang diberikan oleh Katsuto, Soshi ragu dan tidak bisa lagi berbicara. Serangan pasukan USNA menghantam tubuh pemimpin teroris dengan pukulan langsung sedemikian rupa sehingga tidak ada yang tersisa dari mayat tersebut. Katsuto secara pribadi tidak mengkonfirmasi kematian Guji yang bertanggung jawab atas serangan teroris di Hakone. Namun di sini dan sekarang secara jujur diklaim itu tidak perlu. Kami tidak dapat membuktikan bahwa pemimpin teroris itu sudah mati jika kami tidak menunjukkan kepadanya mayat itu. Tidak mungkin untuk menyatakan insiden yang diselesaikan tanpa bukti material. Sekarang alasan mengapa polisi masih menyelidiki bisa dimengerti. Soshi akhirnya mempertimbangkan kembali sikapnya. Namun apakah perlu untuk menjaga rahasia ini dari kita? Tidak ada lagi semangat dalam suaranya. Nada tajam menghilang. Kami tidak berencana merahasiakannya. Saya akui bahwa tidak cukup memperhatikan hal ini. Jadi mengapa kita akan membahasnya lain kali? Respon instan Tomokazu mencerminkan protes Soshi. Saya mengerti, tapi tolong beritahu kami informasi penting ini sesegera mungkin. Semuanya akan mendapatkannya. Tomokazu menanggapi dengan mudah kata-kata Soshi yang kalah. Masalahnya tidak terbatas pada teroris. Sangat penting untuk bekerja sama dengan orang-orang yang tinggal di masyarakat ini untuk mencari unsur-unsur tersembunyi di masyarakat. Pada saat ini, Tatsuya pertama kali menunjukkan minat pada pidato Tomokazu. Dia dan Masaki baru saja mengejar Guji dari awal. Namun Tomokazu, lebih tepatnya keluarga Sengusa, mencoba mengumpulkan informasi dari penduduk setempat. Saat melakukan penyelidikan semacam ini, yang terbaik adalah menggunakan polisi untuk ini. Tatsuya berpikir bahwa semua pemikiran ini tidak berguna saat ini dan tidak ada hubungannya dengan apapun. Tapi tidak semua penduduk setempat memusuhi penyihir. Ada beberapa yang benar-benar mengerti kita. Dan orang-orang dengan sikap ini tidak sedikit. Benarkah? Suara salah satu peserta menyela pembicaraan ini. Tampaknya tidak disengaja. Saya minta maaf. Nama saya adalah Itsuwa Hirofumi dari keluarga Itsuwa. Menjadi calon pengantin pria Mayumi, Hirofumi tidak diragukan lagi akrab dengan Tomokazu. Dia memperkenalkan dirinya kepada peserta lain dalam pertemuan itu untuk mengamati aturan kesopanan.
Jika ini benar, apa artinya semua ini? Hirofumi mengajukan pertanyaan ini dengan keraguan karena bahkan untuk Ten Master Clan ini adalah pertama kalinya diberitahukan. Saya pikir orang yang bersimpati dengan penyihir hanyalah merasa ketakutan. Apakah takut dengan kekejaman orang-orang yang menentang sihir? Benar, saya tidak berpikir bahwa aktivis anti sihir membentuk mayoritas populasi, namun aktivitas mereka sangat terlihat. Oleh karena itu, orang-orang takut bahwa mereka akan menjadi target dari kekejaman yang ceroboh ini. Jika mereka secara terbuka menunjukkan simpati kepada para penyihir, itulah pendapat saya. Logika yang sama muncul di benak banyak dari mereka yang hadir sekarang, jadi tidak ada keberatan. Saya percaya bahwa aktivis anti sihir adalah minoritas yang berisik, sementara mayoritas yang tenang bersimpati atau setidaknya sedikit bersimpati dengan penyihir. Namun pada kenyataannya kami tidak dapat memenuhi tujuan menangkap teroris karena penindasan mereka. Kami tidak menerima dukungan dari penduduk. Permisi, saya Yatsushiro Takara. Kali ini Tomokazu diinterupsi oleh adik dari kepala keluarga Yatsushiro dari Ten Master Clan. Bahkan jika warga sipil bekerja sama, ini tidak akan menjamin penangkapan teroris. Tentu saja itu benar. Tetapi kebalikannya juga benar. Setelah menerima bantuan dari populasi, kita mungkin akan mencari tahu lebih cepat di mana para teroris bersembunyi. Kemudian mungkin hasil seperti itu tidak akan terjadi, di mana bahkan tidak akan ada mayat yang tersisa. Ini adalah asumsi. Ini tentang fakta bahwa itu mungkin. Yatsushiro Takara membungkuk dan duduk. Setelah menerima bantahan, ia menanggapi bahwa tidak ada gunanya terlibat dalam perang tanpa akhir di mana ia tidak berdebat. Jadi aku percaya bahwa mereka yang bersimpati pada penyihir berada di dalam posisi di mana mereka tidak bisa mengatakan apapun karena takut pada mereka yang memusuhi penyihir. Berhenti sebentar dan hati-hati memilih kata-kata. Tomokazu melanjutkan, melunakkan nadanya. Namun aku mengerti bahwa ini adalah kesan pribadiku, jadi aku ingin kalian semua memikirkannya. Saya minta maaf, tetapi bukankah penilaiannya terlalu radikal bahwa tidak ada bantuan dari para pendukung penyihir? Mutsuzuka Atsuko memasukkan komentarnya. Tidak ada yang hadir, tidak mengeluh bahwa dia tidak memperkenalkan dirinya. Atsuko adalah kepala keluarga Mutsuzuka dari Ten Master Clan. Secara alami, semua yang hadir tahu nama dan wajah kepala Ten Master Clan. Faktanya bahwa ada politisi yang melindungi penyihir. Sejauh yang saya tahu, anggota Kongres Ueno berinteraksi erat dengan keluarga Saimusa. Benar seperti yang kamu katakan. Tomokazu mengerti bahwa tidak ada gunanya untuk menyangkal, dan dia secara langsung mengakui sudut pandang Atsuko. Kamu benar, tentu saja. Tapi apa hubungan antara ini dan fakta bahwa pertemuan ini memiliki batas usia hingga 30 tahun? Atsuko kembali ke pertanyaan awal dengan alasan bahwa pembicaraan telah menyimpang dari topik. Seolah-olah dia siap untuk ini. Tomokazu tampaknya tidak bingung dengan pertanyaan tiba-tiba Atsuko. Pendapat kepala keluarga mengarah langsung ke tindakan. Karena itu negosiasi antara kepala keluarga akan terlalu berhati-hati, bukan? Tentu saja ada kecenderungan seperti itu. Jadi kami pikir, jika generasi muda dengan sudut pandang bebas berbagi pemikiran mereka satu sama lain, mereka beberapa keputusan bijak dapat terlahir. Pertemuan ini bukanlah sesuatu di mana sesuatu akan diputuskan. Memilih waktu yang tepat sebelum mendengarkan Katsuto diam-diam mulai berbicara. Meskipun saya adalah kepala keluarga Jumonji, tetapi sampai sekarang saya tidak bisa menyelesaikan urusan keluarga sendirian. Bahkan jika kita mencapai kesepakatan di sini, masih ada mungkin untuk menerapkan dalam praktik, namun pertukaran kemampuan di sini tidak akan sepenuhnya berarti. Dengan kata lain, pertemuan ini adalah tempat di mana solusi ideal dicari. Apa yang harus dilakukan dengan gerakan anti sihir? Saya pikir kamu sedikit melebih-lebihkan konsep ideal. Katsuto menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, tidak menunjukkan setitik ketidakpuasan terhadap pertanyaan yang diajukan Takara. Jika kita dapat membuat rencana di sini dan mencapai semacam kesepakatan, maka kita akan membahas di konferensi Ten Master Clan berikutnya. Tampaknya Takara meyakinkan itu. Dari sisi Masaki, Hirofumi, Soshi, dan Atsuko tidak ada keberatan juga. Hanya Tatsuya yang merasakan ketidakkonsistenan di sini. Itu terdiri dari fakta bahwa Katsuto mengatakan bahwa tidak ada yang diputuskan. Setelah itu, ia mengatakan bahwa perlu untuk mencapai kesepakatan umum. Untuk mengembangkan acara lebih lanjut di pertemuan itu, ia memutuskan untuk mengikuti dengan hati-hati. Topik pertemuan akhirnya beralih
ke diskusi tentang apa yang diinginkan Tomokazu, tindakan balasan. Dengan kata lain, Saengu-san percaya bahwa perlu untuk meningkatkan popularitas di kalangan massa publik. Atas pertanyaan kepala keluarga Mitsuya selanjutnya, yaitu Mitsuya Motoharu, meskipun kata popularitas tidak terlalu cocok, tetapi semuanya kira-kira seperti yang kamu katakan. Saengu Tomokazu menjawab dengan senyum di wajahnya, sedikit seperti ayahnya, Koichi. Berbicara di TV, sayangnya saya tidak bisa bernyanyi dan menari. Lelucon Atsuko membangkitkan tawa di antara banyak orang, terutama di kalangan peserta wanita muda. Saya pikir jika Motsuzuka-san bernyanyi di TV, dia akan sangat populer. Tomokazu yang serupa juga tidak bisa menahan diri dan menjaga wajahnya tidak tergerak setelah lelucon ini. Kami percaya bahwa kami perlu menunjukkan lebih jelas fakta bahwa kami berguna bagi masyarakat. Apakah kamu ingin menjadikan Departemen Asosiasi Sihir sebagai sarana hubungan masyarakat? Ucapan ini datang dari keluarga Ichinokura dari 28 rumah asisten. Pertemuan bergerak ke arah mendukung pendapat Saengu Tomokazu. Saya pikir itu akan efektif juga. Selain sederhana, juga perlu untuk mendistribusikan foto dan adegan video yang menunjukkan tindakan bermanfaat aktif kami. Terlepas dari kenyataan bahwa Tomokazu tidak sangat bersikeras pada pendapatnya, di sekitarnya satu demi satu ia mulai menerima dukungan. Tunjukkan aksi dengan saluran radio kemungkinan besar akan sulit, tapi di antara saluran satelit dan kabel dimungkinkan untuk menemukan seseorang yang siap untuk bekerja sama. Tetapi dengan peningkatan yang disengaja dalam dampak media, bukankah akan terlihat seperti apa penampilan kamu muncul di layar video klip akan lebih baik untuk memiliki penampilan yang baik. Diskusi mengalir begitu dangkal dan sembrono karena tidak dibebani oleh pendapat orang tua. Mungkin keluarga Saengu merencanakan pertemuan ini meramalkan itu akan terjadi. Itu alasan Tatsuya yang masih diam pada saat itu. Dan jika kamu harus berurusan dengan bencana besar atau kekejaman, maka kemampuan juga tidak akan diabaikan. Seorang penyihir yang memadukan ketampanan dan kemampuan. Tepat, Saengu-san, lalu itu tentang adik perempuanmu. Katsuto dan Masaki hampir mengangkat alis mereka secara serempak ketika mereka mendengar ini. Maksudmu Mayumi? Nah, kemampuan sihirnya saya pikir cocok. Tapi Tatsuya mendengarkan Tomokazu dengan mata tertutup dan wajah kecewa tampak pasrah. Tidak, ini adalah putri elf yang terkenal. Saya pikir Mayumi Jo akan sangat populer di TV. Aku pikir dia akan senang mendengar ini. Tetapi jika kamu melihatnya secara objektif, maka saya pikir kamu akan memperhatikan bahwa ada seseorang yang jauh lebih cocok dari sudut pandang kamu penampilan dari sihir. Secara objektif, katamu, kamu cukup keras terhadap kerabat kamu sendiri. Tapi siapa ini yang melampaui penampilan Mayumi Jo? Setelah itu suara seruan terdengar dari berbagai sisi ruang konferensi. Lalu bagaimana dengan pewaris Dono, keluarga Yasuba? Saya pikir putri ini bisa menjadi simbol yang cocok untuk kita. Dikatakan oleh kata-kata kuno, frasa itu mungkin setengah disajikan dengan lelucon, namun separuh sisa secara akurat membaca tingkat keparahannya. Cahaya terang membakar mata Tomokazu. Sepertinya dia mencapai titik di mana dia siap untuk mengatakan hal yang paling penting pada pertemuan ini. Jumonji-san, namun di depan lawan hanya sesaat. Untuk pertama kalinya pada pertemuan ini Tatsuya berbicara. Apa? Katsuto menjawab singkat Tatsuya. Sebelum saya mendengar bahwa pertemuan ini tidak menyelesaikan apapun, Tatsuya tidak memperkenalkan dirinya. Terlepas dari kenyataan bahwa ia berbicara untuk pertama kalinya, dia tidak menganggap itu perlu, karena kata-katanya tidak dimasukkan untuk perwakilan dari 28 keluarga yang berkumpul di sini, tetapi hanya untuk penyelenggaraan pertemuan ini. Katsuto, betul. Maka kamu harus mengerti, apapun yang kamu putuskan pada pertemuan ini, keluarga Yasuba tidak harus mengikuti ini. Bahkan jika dia berbicara dengan kata-kata sederhana, itu tampaknya seperti pidato menghasut pertengkaran dan menuangkan minyak ke dalam api. Itu bukan masalah, tapi bukan percobaan pertengkaran. Ada orang lain yang mencoba melewati aturan. Yasuba Dono, dengan wajah berkecil hati, Itsuwa Hirofumi mulai berbicara dengan ragu-ragu dengan Tatsuya. Maafkan saya, nama saya Shiba Tatsuya, jawab Tatsuya. Untuk kata-kata itu terdengar seolah-olah dia mengatakan bahwa lebih baik tidak menghubunginya. Mutsuzuki Atsuko dan Yatsushiro Takara melihat Tatsuya dengan lirikan keingintahuan. Duduk di sebelahnya Masaki, meskipun terkejut, dia memandang Tatsuya dengan mata penuh pengertian.
dan simpatik. Ketika topiknya pindah ke Mayumi, Masaki juga takut bahwa percakapan ini bisa mencapai Miyuki. Dari pandangan Katsuto tentang Tatsuya mungkin mengandung sedikit celaan, bukan karena fakta bahwa kesepakatan yang dicapai dengannya akan hancur. Lakukan sesuatu dengan suasana beku ini, kata Katsuto dalam diam. Secara aktif berkontribusi pada masyarakat dan secara aktif menarik perhatian. Ide yang bagus menyadari bahwa dia sendiri adalah pelakunya, yang campur tangan dalam diskusi. Tatsuya memutuskan bahwa jawaban atas permintaan Katsuto tidak dapat dihindari. Namun banyak penyihir bekerja di kepolisian dan pemadam kebakaran. Di tentara ada juga sejumlah besar penyihir. Intervensi dalam pekerjaan mereka akan terlihat seperti prestasi kamu sendiri. Namun suasananya di ruang konferensi hanya membeku lebih keras untuk ucapan Tatsuya. Tidak ada satupun yang keberatan. Tapi tidak ada suara dukungan juga. Di sisi mood umum ramah yang memecah ini, Tatsuya diarahkan banyak permusuhan, tapi Tatsuya juga tidak menambahkan kata setelah itu. Oke guys, pembahasan kita di Mahoka Koko no Retosei volume ke-21 ini selesai sampai di sini, dan kita bakal lanjut lagi di volume selanjutnya ya guys ya. Volume ke-22 guys. See you next time di volume selanjutnya. Bye bye.